Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah. Dajjal adalah fitnah yang sangat besar. Itu sebabnya Nabi Muhammad SAW tak pernah bosan memperingatkan umatnya tentang Dajjal. Memang ada berbagai hadis yang menyinggung Dajjal. Namun pernahkah Anda menemukan Dajjal disebut dalam Al-Quran? Lalu benarkah Dajjal itu ada? Mengapa Fir'aun disebutkan dalam Al-Quran sedangkan Dajjal tidak? Padahal mereka sama-sama mengaku Tuhan. Tonton video ini hingga akhir agar tidak salah paham. Perkara hari kiamat adalah sesuatu yang hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu kapan terjadinya. Namun Rasulullah menyebutkan dalam hadisnya bahwa salah satu tanda kiamat adalah munculnya Dajjal. Hari kiamat tidak akan datang sampai muncul banyak Dajjal sang pembohong. Jumlahnya sekitar 30 orang dan semuanya mengaku sebagai utusan Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dajjal memang tidak disebutkan secara terang-terangan dalam Al-Quran. Namun kita bisa mengidentifikasinya dari beberapa ayat. Ada beberapa pendapat ulama mengenai hal ini. Pendapat pertama mengatakan bahwa Dajjal dijelaskan dalam lafaz tanda-tanda Robmu dalam sebuah ayat. Pada hari datangnya sebagian tanda-tanda Robmu, tidak berguna lagi iman seseorang yang belum beriman sebelum itu, atau belum berusaha berbuat kebajikan dengan imannya itu. Al-Quran Surah Al-An'am ayat 158. Tanda-tanda yang dimaksud termasuk kemunculan Dajjal, matahari terbit dari barat dan binatang. Hal ini sejalan dengan hadis Rasulullah. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, ada 3 hal yang jika keluar, maka tidak berguna lagi iman seseorang yang belum beriman sebelum itu, atau belum berusaha berbuat kebaikan dengan imannya itu. Terbitnya matahari dari barat, Dajjal, dan binatang bumi. Hadis riwayat Muslim dan Tirmidzi. Pendapat kedua menyatakan bahwa Al-Quran menyebutkan turunnya Nabi Isa. Tidak ada seorang pun dari ahli kitab, kecuali akan beriman kepada Isa sebelum kematiannya, dan di hari kiamat nanti Isa itu akan menjadi saksi terhadap mereka. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 159. Nabi Isa adalah Nabi yang akan membunuh Dajjal. Secara tidak langsung ayat tersebut juga membahas tentang Dajjal. Kebiasaan orang Arab adalah merasa cukup dengan hanya menyebutkan salah satu yang berlawanan saja tanpa menyebutkan yang lain. Yang ketiga, Dajjal sebenarnya disebutkan dalam Al-Quran. Sesungguhnya penciptaan langit dan bumi lebih besar daripada penciptaan manusia, akan tetapi kebanyakan manusia tidak beriman. Al-Quran Surah Al-Mu'min ayat 57. Yang dimaksud manusia pada ayat tersebut mengarah kepada Dajjal. Mengenai ayat tersebut, Abu Aliyah rahimahullah berkata, penciptaan langit dan bumi maknanya adalah lebih besar daripada penciptaan Dajjal ketika kaum Yahudi membesar-besarkannya. Ibnu Hajar rahimahullah menjelaskan, alasan tidak disebutkannya Dajjal dalam Al-Quran. Hal itu karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan Ya'juj dan Ma'juj di dalam Al-Quran. Sedangkan fitnah mereka dekat dengan fitnah Dajjal. Sebelum Dajjal datang mengaku dirinya sebagai Tuhan, di masa Nabi Musa terdapat manusia yang juga menganggap dirinya Tuhan. Dia adalah Fir'aun. Dia jelas disebutkan dalam Al-Quran. Lalu Musa memperlihatkan kepada mukjizat yang besar. Tetapi Fir'aun mendustakan dan mendurhakai. Kemudian dia berpaling seraya berusaha menentang Musa. Maka dia mengumpulkan pembesar-pembesarnya, lalu berseru memanggil kaumnya seraya berkata, akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Maka Allah mengazabnya dengan azab di akhirat dan azab di dunia. Al-Quran Surah An-Naziat ayat 20 hingga 25. Masalah Fir'aun telah berlalu dan selesai kisahnya.
patut dijadikan sebagai pembelajaran. Untuk Dajjal sendiri, dia akan muncul di akhir zaman. Allah tidak mengungkapkan Dajjal dalam Quran, karena dia tahu bahwa hambanya yang beriman akan yakin sepenuhnya tentang adanya Dajjal. Mereka tidak lagi samar-samar akan penggambaran Dajjal, walaupun tak disebutkan secara terang-terangan. Seorang pemuda yang dibunuh oleh Dajjal akan berkata, "Demi Allah, sungguh aku lebih yakin kepadamu pada hari ini bahwa engkau adalah Dajjal." Hadis riwayat Bukhari. Sahabat beriman, itulah penjelasan mengenai tidak disebutkannya kata Dajjal dalam Al-Quran. Memang tidak disebutkan secara terang-terangan, namun tersirat dalam beberapa ayat. Ditambah lagi sudah banyak hadis yang menyebutkan akan datangnya makhluk pembawa kebohongan besar. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada ujian di muka bumi sejak Allah ciptakan Adam yang lebih besar melebihi fitnah Dajjal. Dan sungguh setiap Allah mengutus seorang nabi, pasti dia akan mengingatkan umatnya dari bahaya Dajjal." Hadis riwayat Ibnu Majah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.